Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pagi ini tanggal 11 Ramadan, kita akan membahas tentang cabang keimanan nomor 14 ya, yaitu mencintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah mencintai Nabi ini, kita harus ketahui bahwa mencintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membahas tentang cinta kepada Allah, bahwa termasuk cinta kepada Allah itu adalah mencintai orang-orang yang juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang paling mencintai Allah dan bahkan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya kepada kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengaku cinta kepada Allah, sudah pasti dan sudah seharusnya dia juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada kata cinta kepada Allah bagi orang-orang yang tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah berfirman, "Qul ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini turun berbicara tentang orang-orang musyrik ya, dan orang ahli kitab. Orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mengaku bahwa mereka adalah kecintaan Allah. Ya, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling dicintai dibandingkan semua manusia. Maka pengakuan mereka ya, bahwa mereka cinta Allah dan mereka adalah kecintaan Allah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya, maksudnya ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ya, cintailah aku. Karena tidak ada orang mengikuti sesuatu kalau dia tidak mencintainya terlebih dahulu. Ya, kita bisa mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika kita memang sudah punya kecintaan dulu kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tanpa cinta tak mungkin kita mengikuti beliau, kan begitu logikanya. Ya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak disebut beriman salah seorang di antara kalian. Kalian itu tidak disebut beriman sampai kapan? Sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, dan daripada hartanya, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ya, jadi kalian, ya, kita oleh Rasulullah SAW, kita itu tidak layak mengaku beriman, tidak disebut beriman, sampai kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling kita cintai. Ya,
orang yang paling kita cintai, melebihi diri kita, melebihi cinta kita kepada harta kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, dan melebihi cinta kita kepada siapapun. Cinta kepada Nabi SAW adalah cinta nomor satu, ya, di kalangan para makhluk, ya, di kalangan para makhluk. Ya. Jadi inilah sabda Nabi SAW yang penting sekali untuk kita perhatikan, ya, bahwa tidak disebut iman kalau kita tidak mencintai beliau. Bahkan bukan hanya tidak mencintai beliau tapi menaruh beliau di nomor 2, 3, 4, itu juga merupakan kelemahan iman kita. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur, yaitu kisahnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibnul Khattab suatu hari pernah bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wallahi, ya, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai engkau. Ya, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah, lebih daripada cintaku kepada segala sesuatu, kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Ya. Perkataan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jawabnya Rasulullah SAW, tidak wahai Umar. Ya, tidak wahai Umar. Bahkan kamu harus mencintaiku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Ya, ketika itu Umar langsung menjawab, oh iya, kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah, aku mencintai engkau lebih dari segala sesuatu, termasuk lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, al-an ya Umar, al-an. Sekarang ya Umar, sekaranglah saatnya imanmu sudah sempurna. Ya, imanmu sudah sempurna. Jadi kita memang harus lebih mencintai Rasulullah SAW dari apapun, ya, bahkan dari diri kita sendiri. Dan ini sudah disepakati oleh semua ulama, dan para sahabat pun melakukan yang seperti itu. Kalau kita mau membuka kitab-kitab sirah yang panjang-panjang, di dalamnya banyak cerita. Di antara cerita-cerita itu menunjukkan bagaimana mereka mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Ya, ketika beliau melindungi Rasulullah SAW sholat di dekat Ka'bah. Orang musyrik Quraisy marah dengan itu. Ya, marah dengan itu. Lalu Abu Bakar yang melindungi Rasulullah SAW dipukul habis-habisan sampai tidak sadarkan diri. Ketika Abu Bakar dibawa ke rumahnya, dirawat di rumahnya, dan dia siuman, yang ditanyakan oleh Abu Bakar, adalah, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ya. Dikatakan Rasulullah SAW baik-baik saja. Rasulullah SAW tidak mengapa-ngapa, tidak ada apa-apa. Kata Abu Bakar, ya, saya belum bisa tenang sampai saya melihat sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak terjadi apa-apa pada beliau. Ini, ya, Rasul lebih diutamakan daripada diri mereka sendiri, daripada diri Abu Bakar As-Siddiq. Juga ada kisah di peperangan Uhud, di mana seorang wanita, dia ditinggal syahid oleh suaminya, ditinggal syahid oleh anak-anaknya. Ya, mereka semua gugur di medan perang Uhud. Ketika diberitahu tentang anaknya, tentang suaminya, tentang keluarganya yang gugur di medan Uhud ini, ya, wanita ini bertanya, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ya. Ketika dijawab Rasulullah SAW masih sehat, Rasulullah SAW hidup, Rasulullah SAW, ya, tidak mengapa. Kata sahabiah ini,
segala masalah itu menjadi kecil ketika Rasulullah SAW tidak apa-apa. Ya. Jadi inilah manifestasi, inilah bentuk cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan seperti itulah kita hendaknya juga mencintai Rasulullah SAW. Tidak akan sempurna iman kita, lemah iman kita ketika kita tidak mencintai beliau lebih daripada segala sesuatu, termasuk lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana wujud kita bisa mencintai Rasulullah SAW? Para sahabat mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ada di hadapan mereka, Rasulullah membimbing mereka. Mudah untuk mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena wujudnya ada. Kalau kita sekarang gimana? Rasulullah SAW sudah wafat 14.000 tahun yang lalu. Lalu gimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maaf ya, bukan 14.000, 1.400 tahun yang lalu. Gimana kita mencintai Rasulullah SAW di hari ini? Mencintai Rasulullah SAW di hari ini, itu artinya adalah kita menaruh cinta kita di dalam hati. Ingat, cinta itu tidak berbatas pada sesuatu yang ada di hadapan kita. Ya kan? Mungkin di antara kita punya orang tua yang sudah meninggal. Tapi seorang anak masih bisa mencintai orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Ya. Kita punya sahabat yang mungkin sudah mendahului kita. Tapi cinta itu tidak berbatas apakah dia ada di hadapan kita atau tidak. Bukankah begitu? Maka kecintaan dalam hati itulah yang kita simpan. Untuk Rasulullah SAW, kita mencintai beliau. Tapi dalam wujud zahir, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW artinya adalah kita mengikuti syariat beliau. Kita mengikuti jalan hidupnya Rasulullah SAW. Kita mendengarkan petuah-petuah beliau. Kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau dan kita menjadikan itu sebagai panduan hidup kita. Itulah mencintai Rasulullah SAW. Kita mengidolakan beliau di atas segala macam idola. Itulah mencintai Rasulullah SAW. Termasuk mencintai Rasulullah SAW juga adalah bersolawat untuk beliau sebanyak yang kita mampu. Ketika mendengar nama beliau kita solawat. Ya. Ketika berbagai macam kondisi kita solawat. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukankah Allah SWT juga sudah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, mereka semua bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima. Ya, dan ucapkanlah salam. Ini salah satu bentuk daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mengikuti jejak beliau, mengikuti jalan hidup beliau, mendengarkan nasihat-nasihat beliau, mengikuti syariat beliau, termasuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Inilah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita tidak ridho dengan orang-orang yang membenci beliau. Ya, tidak ridho dengan orang-orang yang membenci beliau, menghina atau bahkan melecehkan beliau. Mana ada seorang pencinta bisa merasa tenang, bisa merasa ridho dengan orang yang melecehkan kekasihnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka itu juga bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah ketika ada orang yang melecehkan beliau, ya, merendahkan kedudukan beliau, kita tidak ridho dengan hal yang seperti itu. Ini cabang iman yang ke-14. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semua bisa
mengamalkan, bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari apapun, termasuk dari diri kita sendiri, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dan dari semua manusia yang ada di dunia ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.